Mendekati titik akhir perjalanan bulan Juli, semua wajib berhati-hati. Gambaran buruk ditunjukkan semesta secara senagat gamblang. Mata batin para peramal juga menangkap sinyal bencana yang melebihi biasanya, termasuk Gunung Krakatau yang akan meletus di bulan Agustus ini. Bersamaan dengan itu, fenomena El Nino juga memicu datangnya banyak bencana, terutama kemarau panjang dan munculnya penyebaran wabah penyakit. Tapi benarkah di tahun ini juga akan muncul gejala kecemasan dan depresi yang semakin berat? Mungkinkah pemicunya kondisi ekonomi yang memberi tekanan berat bagi masyarakat? Lalu apa yang bisa diperbuat agar terhindar dari semua malapetaka itu? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti, serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Hati-hati tanpa kompromi. Bulan Agustus yang tinggal hitungan hari bisa mendatangkan bahaya yang jauh lebih menakutkan dari bulan-bulan sebelumnya. Paranormal Velin Ratu Ayu mendapatkan gambaran buruk selama bulan Agustus. Mulai dari panas yang sangat terik hingga api emosi yang mudah sekali dipicu dan dibakar. Tidak hanya unsur api yang akan berbicara, tapi juga unsur air yang mulai menunjukkan gejalanya. Angin yang bertiup perlahan pun bisa mendatangkan bencana karena yang tenang, bukan berarti tidak menyimpan energi berbahaya. Bulan Agustus adalah, kalau aku melihat di tahun ini, bulan yang sangat panas. Baik secara unsur api yang menggebu-gebu, dan ini juga menyangkutnya kepada emosi dari masyarakat juga yang berkaitan dengan perekonomian. Kemudian juga di sini ada dari unsur air yang memang nampaknya air ini tenang, tapi justru ketenangannya ini akan membawa suatu bencana. Kemudian dari unsur angin, walaupun saat ini yang kita lihat unsur angin ini sangatlah tenang, bahkan sepoi-sepoi, namun dibalik sepoi-sepoinya angin ini juga mengandung sesuatu hal yang nantinya sangat mengerikan. Ada amukan dari unsur angin yang sangat mengerikan, dan ini juga akan menyebabkan kebakaran. Bulan Agustus datang dengan kondisi semesta yang terus-menerus mengalami kerusakan. Semesta seperti memberi suguhan yang emosional karena begitu banyak bencana yang dikirimkan kepada umat manusia. Munculnya El Nino juga pantas diantisipasi dengan sangat baik karena kehadirannya di tengah musim kemarau bisa membawa dampak yang tidak ringan. Kemarau tahun ini yang durasinya panjang akan semakin panjang dengan datangnya fenomena El Nino. Bulan Agustus adalah bulan yang sangat, menurut aku di tahun ini adalah sangat emosional. Aku melihat di sini ada tanda-tanda emosional dari masyarakat dan juga dari alam semesta, yang tentunya di bulan Agustus aku melihat di sini adanya gejolak ya. Di bulan Agustus akan dimulai dengan adanya gejolak panas dan gelombang El Nino yang sangat tinggi, dan ini akan berdampak kepada beberapa daerah, terutama masih di sekitaran Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga kepulauan yang berada di wilayah Sumatera, Sulawesi, sampai dengan ke Papua hingga NTT, dan hampir menyeluruh kalau aku lihat ya. Dari lautan, tanda-tanda datangnya bencana juga sudah sangat terlihat. Fenomena air laut yang menyusut atau surut adalah sinyal malapetaka yang besar. Beberapa daerah yang dalam penglihatan Velin bisa terdampak adalah Pulau Jawa, kemudian menyisir ke wilayah Indonesia bagian timur. Tidak hanya air laut yang menyusut, dampak El Nino juga menyasar hingga ke banyak peristiwa kebakaran. Kemudian aku melihat di sini dalam tenang air maka beriak tak dalam. Maka ini adalah aku melihat adanya gelombang yang nampaknya nanti di beberapa wilayah perairan Bali, Sulawesi, dan Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan ini hampir seluruhnya bergejolak yang menandakan akan adanya
surutnya air, maka dengan adanya surut air ini juga kemudian akan disapu dengan adanya banjir bandang yang sangat luar biasa, dan tidak sedikit juga adanya korban jiwa. Kemudian aku melihat di sini juga dalam El Nino ini juga akan ada beberapa bangunan-bangunan dan juga bangunan gedung tinggi, kemudian pabrik dan perumahan masyarakat khususnya juga ini akan terdampak adanya konsleting dan terdampak kepada adanya kebakaran hingga kecelakaan yang akan terjadi di bulan Agustus. Kepada masyarakat Indonesia, Paranormal Velin Ratu Ayu menitipkan pesan kehati-hatian yang sangat penting. Mulai saat ini, semua harus berhati-hati. Sebelum bulan Agustus datang 3 hari lagi, diharapkan semua mengambil langkah antisipatif agar di saat bencana besar datang, tidak kehilangan momentum untuk menyelamatkan diri. Pesan saya dalam menghadapi situasi yang memang saat ini tidak bisa kita prediksi, bencana kapan saja bisa terjadi di mana saja, dan siap tidak siap maka kita semua wajib untuk siap siaga. Artinya adalah kita tidak pernah tahu kapan itu datangnya, dan tanpa rencana maka kita sendiri yang harus bergegas untuk melakukan tindakan sendiri dan juga melakukan beberapa preparation dengan cara yaitu dari sekarang mulailah untuk melakukan atau kita memberi atau membuat obat-obatan herbal maupun obat-obatan yang kita butuhkan untuk segala macam penyakit sebelum waktunya tiba ya. Tapi, akankah cuaca ekstrim dan dampak El Nino akan terjadi kemarau dengan durasi yang sangat panjang? Tanda bahaya ternyata tidak hanya dinyalakan oleh bencana alam yang semakin masif. Sinyal malapetaka juga datang dari cuaca ekstrem, yang dampaknya bisa sangat panjang. Tidak hanya kekeringan dan kemarau panjang, cuaca ekstrem juga mengundang wabah penyakit. Celakanya, bukan cuma 1 atau 2 penyakit, melainkan banyak virus yang bisa berbahaya. Batuk pilek dan gangguan kesehatan yang berhubungan dengan pernafasan akan menjadi momok utama selama 1 hingga 2 bulan mendatang. Tahun 2026 ini kita harus sangat sekali bisa menjaga pola hidup sehat, dikarenakan cuaca ekstrim ini akan banyak mengakibatkan masyarakat Indonesia sakit, lemas, dehidrasi, lambung, pilek, batuk dengan jangka waktu yang sangat lama. Sehingga kita harus sangat menjaga sekali pola hidup yang sehat, dikarenakan cuaca ekstrim ini akan sangat panjang dan mungkin ada fenomena seperti El Nino ya. Kalau di negara luar itu pembakar suhu panas ya. Kalau di dampak ke Indonesia mungkin ya akan ada energi getaran-getaran musim kemarau ini, musim panas ini akan sangat ekstrim sekali. Sejumlah gunung berapi yang selama ini dikenal agresif, sudah sejak beberapa bulan lalu mengalami peningkatan aktivitas, mulai dari Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Merapi di Jawa Tengah, serta Gunung Krakatau yang pergerakannya bisa sangat berbahaya. Dibandingkan 2 gunung lain, menurut penglihatan mata batin Bunda Dewi, Gunung Krakatau jauh lebih menakutkan sebab tanda-tanda meletus besar sudah sangat nyata. Untuk Gunung Merapi sepertinya tidak terlalu, ada 2 gunung yang Bunda rasakan lebih ke Gunung Krakatau dan Gunung Semeru. Dan yang lebih aktifnya lagi, ini Gunung Krakatau akan secara tiba-tiba
Dan dari sekarang pun bau aromanya dari vulkanik abunya tuh sudah menebar ke permukaan. Sudah sangat aktif sekali. Sehingga warga setempatnya tuh harus sangat berhati-hati, waspada, dan tidak lengah begitu. Pergeseran energi serta tekanan dari perut bumi akan membuat banyak gunung yang mengalami gejolak, termasuk anak Krakatau yang berada di Selat Sunda. Paranormal Bunda Dewi melihat Krakatau sudah waktunya meluapkan lahar yang sangat panas. Perkiraan waktunya di bulan Agustus, sehingga semua harus mempersiapkan diri, melakukan langkah antisipasi jika terjadi letusan yang sangat dahsyat. Ya, akan sangat parah dikarenakan ada pergeseran energi, tekanan dari bumi, ya, sehingga si gunung itu akan sangat aktif sekali, akan sangat energinya meluap panas, ya, akan mengeluarkan lahar yang sangat panas. Dan mungkin di bulan Agustus atau September akan ada keluarnya lahar 30% sebelum energinya itu membeledak. Tapi benarkah tahun ini akan ada fenomena yang sulit diungkapkan? Fenomena apakah itu? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan share karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Tidak hanya bencana alam yang pantas diwaspadai, karena bencana lain juga terus berdatangan. Bencana sosial, ekonomi, dan politik juga tidak boleh diabaikan. Apalagi saat ini kondisi perekonomian memang sedang tidak kondusif. Kesulitan hidup akibat tekanan perekonomian membuat banyak orang merasa depresi. Apalagi ledakan pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja semakin meningkat. Dan yang membuat Bunda Dewi cemas akibat kesulitan ekonomi, manusia bisa kehilangan arah. Terutama mereka yang tidak memiliki kekuatan mental yang tangguh. Ada fenomena yang sulit diungkapkan, ya, tidak bisa terlihat secara nyata seperti musibah, ya. Musibah itu seperti gunung meletus, ya, longsor, terus banjir, angin beliung. Nah, mungkin itu sudah biasa, tetapi fenomena secara penglihatan batin Bunda Dewi, ini akan banyak orang yang kehilangan arah atau depresi ringan, ya, dikarenakan faktor fenomena perekonomian yang anjlok total, sehingga terjadilah penyakit ringan tetapi sulit disembuhkan seperti lambung, terus penyakit mah begitu, ya, gut anxiety, yang akan membuat masyarakat Indonesia ini terlihat lebih sempurna, sehat, padahal banyak kecemasan dan ketakutan di dalam jiwanya. Tahun 2026, dalam penglihatan Bunda Dewi, memang tahun yang buruk, banyak energi negatif yang harus diwaspadai karena bisa menjebak kita semua menjadi sosok yang tidak baik. Oleh sebab tahun ini akan terus berhias peristiwa-peristiwa tak terduga, bahkan hingga akhir tahun nanti. Banyak sekali energi seperti penipu, halus, ya, fenomena-fenomena yang ibaratnya itu dia ini memiliki agama yang luar biasa, ya, agama yang kokoh, tetapi juga banyak melakukan tindakan yang bisa dikatakan buruk, ya. Buruk itu melakukan tindakan-tindakan yang di luar nalar. Nah, itu fenomena yang akan banyak terjadi di tahun 2026, ya. Untuk energi, fenomena anjloknya dan mental yang lemah. Jadi energinya kacau, banyak ketidakwajaran.
banyak kekacauan yang akan terjadi, pola pikirnya yang tersesat. Berada di gerbang terakhir bulan Juli, rasanya hati semakin was-was. Sebab banyak ancaman bencana alam yang menakutkan. Mulai Agustus nanti ada ancaman Gunung Krakatau meletus dengan skala besar. Belum lagi bencana-bencana lainnya. Kini tidak ada yang bisa diharapkan memberi pertolongan selain Tuhan yang Maha Menolong. Jadi jangan berhenti berdoa, memohon ampunan, serta pertolongan agar diberi keselamatan dari semua bencana. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.